Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat function atau prosedur di MySQL. Apa itu function atau prosedur? Yaitu merupakan kumpulan kode program atau sintak atau subprogram untuk mengerjakan tugas tertentu sesuai dengan tujuan fungsi itu dibuat. Nah, kegunaan dari function atau prosedur ini tentu digunakan untuk memudahkan mengelola atau menganalisis data, karena pada prosesnya itu hanya memanggil nama function atau prosedur yang telah dibuat. Kemudian yang lebih penting lagi adalah pemrosesan data lebih cepat dan efisien. Hal ini dikarenakan function atau prosedur tersebut itu dijalankan langsung di MySQL. Beda dengan kalau dalam pemrosesan data tersebut misalnya dilakukan pada aplikasi atau software ya, misalnya PHP ya, itu prosesnya lebih cepat langsung dijalankan di MySQL. Kemudian perbedaan antara function dan prosedur adalah untuk function ini nanti ketika dibuka atau dijalankan, ini nanti akan ada data yang dikembalikan. Sedangkan prosedur itu tidak ada data yang dikembalikan. Perlu diketahui bahwasanya di MySQL sendiri itu sudah ada function yang banyak kita gunakan ya. Seperti kalau yang berhubungan dengan date, ada fungsi atau function now untuk mengetahui tanggal dan waktu komputer atau saat ini. Kemudian ada date diff, ada date format dan seterusnya. Kemudian untuk string sendiri tentu kita tahu ada fungsi left, right, mid, kemudian replace ya, dan seterusnya. Itu adalah fungsi atau function yang sudah disediakan oleh MySQL sehingga kita bisa langsung menggunakannya. Nah, bagaimana jika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak disediakan oleh MySQL? Maka di sini kita perlu membuat function tersendiri. Oke. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat fungsi untuk mengerjakan sebuah keterangan dari suatu nilai, di mana di sini misalnya ada nilai 51 sampai 100, nanti bisa langsung muncul keterangan lulus. Kalau nilainya kurang dari 51 atau 0 sampai 50 berarti dianggap tidak lulus. Nah, bagaimana cara untuk membuat fungsi yang mengerjakan kebutuhan seperti ini atau tugas seperti ini? Yang pertama kita akan menggunakan atau membuka PHP MyAdmin ya. Kemudian di sini saya akan menggunakan salah satu database. Fungsi ini nanti ya akan tersimpan pada database, seperti halnya trigger ya, itu juga tersimpan dalam setiap database. Oke, di sini saya akan menggunakan salah satu database yaitu akademik. Kebetulan di sini ada beberapa tabel. Nah, di sini ada salah satu tabel yaitu KRS. Nah, ini sudah ada nilai ya. Nanti yang akan kita gunakan untuk mencoba nilai yang ada itu, kemudian muncul keterangan seperti yang kita skenariokan tadi, ada lulus atau tidak lulus. Oke, untuk membuat function di sini kita gunakan menu more. Kemudian kita pilih, kita refresh dulu. Jadi ini yang kita pilih adalah database-nya. Diklik akademik, kemudian pilih more, lalu pilih rutin. Selanjutnya kita pilih add routine. Nah,
Di sini ada routine name, kita akan memberi nama fungsi atau function yang akan kita buat, yaitu misalnya ket, ya, ket nilai, ya, keterangan nilai, atau kita singkat dengan ket underscore nilai. Kemudian tipenya, nah ini tipenya kita buat function, berarti nanti akan ada nilai yang dikembalikan atau data yang dikembalikan. Apa itu? Yaitu berupa keterangan lulus atau tidak lulus. Sehingga di sini tipenya kita pilih function. Kemudian di bawah ini ada parameter. Parameter itu inputan yang harus diikutkan ketika kita akan memproses fungsi ini. Tentu inputan ini berupa nilai. Karena di sini kalau kita lihat untuk tahu ini nanti lulus atau tidak lulus, maka kita harus tahu dulu nilainya berapa. Nah, sehingga kita gunakan parameter, misalnya kita beri parameter nilai, tipenya integer. Kita buat integer saja. Kemudian di bawah ini return type atau return type. Di sini nanti kembaliannya itu datanya berupa apa? Ya. Karena jika kita lihat skenario-nya ini, keterangannya itu berupa tulisan lulus dan tidak lulus, maka return ini tipenya kita bisa buat menggunakan tipe varchar. Nah, anggap saja kasih 15, tidak lulus atau 20 ya. Ini nanti isinya lulus sama tidak lulus. Sudah cukup untuk karakter 20. Kemudian ke bawah, nah di sini kita akan menuliskan sintak ya, sintak yang agar dapat memproses itu nanti nilainya lulus atau tidak lulus. Oke, yang pertama begin dan diakhiri dengan n. Kemudian di begin ini kita akan membuat variabel dulu untuk menampung sementara nilai lulus atau tidak lulusnya ya, dengan cara declare, kemudian nama variabelnya keterangan misalnya, kemudian tipenya varchar, kita samakan 20, sudah cukup. Kemudian kita gunakan if nilai lebih besar berapa dari 50, then set keterangan titik 2 sama dengan lulus. Oke. Kemudian karena di sini hanya ada dua kemungkinan, maka di sini bisa kita langsung kasih else. Nah, set keterangan titik 2 sama dengan tidak lulus. Oke, tentu ini kalau ada if tidak lulus ini kita kasih petik dulu, terus if berarti ditutup dengan and if, kira-kira seperti ini. Nah, mari kita lihat di sini ada if nilai. Nilai ini dari mana? Nilai ini adalah nama parameter yang sudah kita buat di atas ini. Jadi ini nanti jadi seolah-olah menjadi variabel yang akan kita baca. Nah, sehingga di sini kita tulis if nilai lebih besar dari 50, berarti mulai 51 sampai ke atas. Nah, nanti hasilnya adalah set keterangan titik 2 sama dengan lulus. Kalau tidak di atas kalau tidak ya, maksudnya kalau selain 50 ke atas berarti pasti 50 ke bawah, yaitu set keterangan tidak lulus. Nah, setelah if ini kita harus mengembalikan apa yang akan diperoleh ketika memanggil fungsi ini ya, kita harus mengembalikan datanya, yaitu dengan mengetikkan return keterangan, karena keterangan ini nanti sudah diproses di atas ini, nanti akan diperoleh lulus atau tidak lulus. Oke, selanjutnya kita klik go. Oke, sudah berhasil. Kita barusan membuat fungsi atau function dengan nama get underscore nilai. Oke, kita akan coba dengan menggunakan query. Misalnya select ya, untuk memanggil fungsi bisa menggunakan select get nilai.
buka kurung, kita coba dengan angka 40. Oke, go. Hasilnya adalah tidak lulus. Nah, kita coba lagi, misalnya 60, maka hasilnya adalah ini, lulus. Nah, kalau kita gabung dengan yang ada di tabel, maka kita bisa mengetikkan select bintang from. Coba kita lihat dulu isi dari tabel KRS. Go. Nah, di ini ada NIM, kode, dan nilai. Nanti di sebelah kanannya kita akan memberikan keterangan, ya, keterangannya itu lulus atau tidak lulus tadi, dengan cara menambahkan setelah bintang ini koma, kemudian cut nilai, buka kurung, nilai. Nah, nilai ini adalah kolom nilai ini yang ada di tabel KRS. Ini kita kasih nama alias keterangan. Nah, seperti ini. Oke, go. Nah, ini hasilnya. NIM, kode MK nilai 70 itu lulus. Kemudian di sini ada nilai 20 tidak lulus, 15 tidak lulus, 0 tidak lulus. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi, ya, skenarionya. Misalnya kita akan menambahkan, biasanya kalau ini ada nilai seperti ini, itu kan ada nilainya itu A, nilai huruf, ya, nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini kita akan buat seperti ini. Nah, ada beberapa kemungkinan, tadi kan pilihannya hanya dua kemungkinan. Kalau tidak lulus, ya pasti tidak lulus. Oke, sekarang di sini ada pilihan begini. Nah, ini nilai 85 sampai 100 nanti muncul huruf A, 65 sampai 84 muncul B. Oke, langsung saja kita akan buat rutin. Nah, setelah kita membuat satu buah rutin atau function di sini, ini langsung muncul di sebelah kiri ini. Sudah muncul menunya function, ya. Ini fungsinya apa saja, sehingga kalau untuk menambah tinggal klik add new, atau Anda bisa menggunakan tadi, klik dulu nama database-nya, yaitu akademik ini, diklik dulu, kemudian more, routines, sama saja. Kemudian di sini kita akan dibawa ke menu tadi dan klik tombol add routine. Selanjutnya saya akan membuat satu function lagi dengan nama nilai huruf. Nah, ini tipenya function. Kemudian parameternya sama, nilai. Kemudian return tipenya varchar. Lengthnya kita buat 2. Ini nanti lengthnya itu kan isinya A, B, C, dan seterusnya. Kita kasih 2, barangkali Anda membuat A+ atau B+ atau A- dan seterusnya. Oke, kemudian di sini sama, kita awali begin dan diakhiri dengan end. Kemudian declare, kita buat variabel, ya, variabel declare nil huruf, tipenya varchar 2. Oke, kita buat if nilai. Nah, kita dasarkan dari sini, ini 85 sampai 100, berarti if nilai lebih besar sama dengan 85, then nil huruf set, ya, kita gunakan set nil huruf titik 2 sama dengan A. Kemudian if yang kedua, maka kita ketikkan else if. Nah, nilai lebih besar sama dengan berapa tadi? 65, 45. Oke, 65. Then kita copy saja ini. Oke, menjadi B. Ini kita copy lagi else if-nya biar tidak banyak mengetik. Oke, nilai 45 ini menjadi C.
kemudian setelah 45 berapa tadi? 45 berarti 20 ya, 20 nilainya D, kemudian yang terakhir adalah E, sehingga di sini yang terakhir else ini kita copy menjadi E. Oke, diakhiri dengan and if, spasi if. Oke, kemudian setelah and if ini, langkah yang terakhir adalah kita kembalikan nilai dari nil huruf ini dengan cara return nil huruf. Ini harus sama. Oke, seperti ini. Kita coba simpan. Ingat, nama fungsinya ini adalah nilai huruf. Oke, go. Oke, sudah berhasil fungsi ini dibuat. Kemudian kita akan coba di query. Select bintang, kemudian koma, koma nilai huruf, buka kurung nilai from KRS. Oke, go. Maka hasilnya seperti ini. Nah, nilai huruf. Nah, ini 70 itu B, 64 itu C, 80 B, 90 A, 95 A, apalagi 100 A, 20 D, dan 15 0 E. Nah, ini nilai huruf, bisa dikasih as ya, as huruf, biar nanti yang tampil di sini bukan nilai huruf tapi huruf gitu aja. Kita kasih alias huruf. Go. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat prosedur. Oke, untuk membuat prosedur. Di sini kembali ke function ini ya, di sebelah kiri atau akademik ya. Kemudian more, routines. Kita klik add routines. Kemudian kita akan membuat routine name. Misalnya saya akan membuat prosedur untuk menampilkan data data mahasiswa misalnya ya, data mahasiswa. Nah, saya buat namanya tampil mahasiswa. Kemudian ini prosedur untuk menampilkan mahasiswa ini, karena fungsinya hanya menampilkan mahasiswa ini tanpa parameter juga tidak apa-apa. Ini kita drop saja, tidak usah parameter. Kemudian kita bisa mengetikkan tetap begin dan diakhiri dengan n. Terus di sini perintahnya misalnya select bintang from mahasiswa. Oke. Kemudian go. Sudah tersimpan. Terus bagaimana cara memanggil prosedur ini? Ya, kita gunakan query ini. Untuk prosedur itu memanggilnya bukan menggunakan select tapi menggunakan call tampil mahasiswa. Oke, seperti ini. Go. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, tampil mahasiswa. Nah, oke, seperti ini. Jadi untuk prosedur itu perbedaan yang lain tadi, kalau untuk function itu memanggilnya itu menggunakan select, tapi untuk prosedur itu memanggilnya adalah menggunakan call, karena memang tidak ada nilai yang dikembalikan. Oke, demikian tutorial yang berkaitan dengan fungsi atau function dan prosedur. Satu lagi ya, kalau ini fungsi dan prosedur ini dibuat murni menggunakan perintah query, maka perintahnya seperti ini ya, seperti ini. Sebentar, jadi saya
Misalnya begini, ini kita membuat fungsi ya, function. If exists kita hapus dulu. Jadi misalnya kita membuat fungsi nilai huruf 2 atau ket ya, ket nilai ya, misalnya seperti ini, ket nilai 2. Ini nanti kalau function atau prosedur itu tidak bisa dialter. Jadi satu-satunya untuk memperbaiki itu harus di drop dulu ya, harus di drop atau dihapus dulu. Kalau memang tidak ada berarti ya drop ini tidak akan dikerjakan. Ini kan if exists get nilai 2. Kemudian di sini diawali dengan grade definer. Kemudian ini nama user. Biasanya kalau menggunakan database lokal ini root at localhost. Kemudian jenisnya function yang akan dibuat. Kemudian ini adalah nama functionnya yaitu test ya. Ini bisa langsung tanpa ini ya, tanpa petik begini. Nama functionnya ya, ini kita samakan get nilai 2. Oke, sama dengan ini nama fungsi yang akan dibuat. Kemudian nilai ini boleh pakai petik boleh tidak. Nilai ini adalah parameter, kemudian tipenya int, integer. Oke, kemudian return ini nanti maksudnya kembaliannya itu tipenya adalah varchar. Varchar berapa kita isi terserah, misalnya varchar 20 ya. Terus di sini begin ya. Oke, begin seperti yang tadi ya. Misalnya kita buat declare keterangan tipenya varchar 20. Terus kita bikin if yang seperti tadi, if nilai lebih besar sama dengan lebih besar dari 50, then set keterangan titik 2 sama dengan lulus tadi. Kemudian else set keterangan titik 2 sama dengan tidak lulus. Oke, jadi ini and if. Oke, kemudian returnnya menjadi return keterangan, di sini n. Oke, jadi seperti ini penulisan kalau kita bikin function tetapi murni semuanya menggunakan perintah query atau perintah SQL tanpa menggunakan menu function yang ada di sebelah kiri ini tadi. Kita coba go. Berarti ada yang salah ya, ada yang salah. Coba kita cek lagi. Ini sudah. Oke, mungkin ini perlu dikasih titik koma ya. Oke, kita coba go. Masih ada yang salah. Oke, kita coba hapus dulu yang drop ini. Kemudian create, kita langsung saja create function, tidak perlu definer. Nah, seperti ini lebih simple. Create function, kemudian returns ini belum pakai titik koma, kemudian begin. Oke, jadi seperti ini. Create function, returns varchar ya. Jadi ini nama functionnya. Kemudian nilai ini parameter, boleh dikasih petik begini, boleh tidak. Kemudian tipenya int, kemudian returnnya nanti tipenya varchar, kembaliannya 20. Kemudian nah ini karena di sini masing-masing perintah ini menggunakan titik koma, maka di sini delimiter pemisah antar program ini tidak bisa
kemudian menggunakan titik koma ya, kita kosongkan dulu delimiternya untuk memproses ini, karena nanti ketika delimiter ini kita kasih titik koma maka akan dianggap misalnya seperti ini, declare ini sampai varchar ini titik koma berarti ya sudah selesai perintah yang pertama, padahal ini masih ada keberlanjutannya, sehingga delimiter yang ini kita kosongkan dulu. Oke, kita klik go. Nah, di sini berhasil, kita sudah membuat function dengan nama get2 ya. So query box, dan ini perintah ini ketika akan dieksekusi lagi maka function get nilai 2 ini harus dihapus dulu ya, harus dihapus dulu. Nah, berarti Anda harus membuat query untuk menghapus, yaitu drop function get nilai 2. Setelah itu dikerjakan baru perintah ini dieksekusi lagi. Kalau ini langsung kita eksekusi maka error nanti, karena sudah ada ya, sudah ada apa namanya, get nilai 2 ya. Harusnya sebelum meng-create ini kita bisa drop dulu ya function get nilai 2. Oke, go. Setelah dihapus, kemudian yang tadi kita eksekusi create function ini, go. Nah, seperti ini. Oke, demikian materi tentang function dan prosedur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akan lanjutkan materi yang lain di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.